Oke, salam sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Munir TV. Sudah lama beberapa saat ini karena kesibukan di bulan Ramadan dan selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Bagi sahabat-sahabat yang merayakan, mohon maaf lahir dan batin jika ada salah baik di Munir TV, munirtv.com maupun munirtv.id. Sahabat semua dan teman-teman, kali ini kita akan membandingkan dua router Cat4 ini antara TP-Link MR105 yang sekarang sudah 2 bar, ini tanpa menggunakan antena outdoor. Sama-sama kategori M4, di bagian belakang ada support antena dengan pigtail ganda juga bisa, namun biasanya kita gunakan pigtail tunggal pada sisi antena 4G-nya. Oke, sahabat semua, 2 bar dari 3 bar. Jadi jika full di sini muncul indikator LED-nya di 3. Kali ini kita dapatkan 2. Kita akan membandingkan dengan Mercusis MB110. Ya, di sini sudah ready juga Mercusis MB110. Nanti kita akan colok. Kartu SIM yang kita gunakan ini adalah paket kartu SIM Bayu dengan paket untuk di bawah 50 GB. Sahabat semua, coba kita gunakan aplikasi Tether. Bagi sahabat yang belum mendownload aplikasi Tether, ini jika kita gunakan untuk melakukan settingan atau setup device TP-Link, kita bisa gunakan aplikasi Tether. Oke, kita sudah terhubung dengan MR105 dan kali ini kita sudah login di aplikasi Tether. Coba kita keluar dulu, kita masuk dari awal. Aplikasi Tether ini kita bisa gunakan untuk setup device TP-Link pada umumnya. Sudah muncul karena kita sudah lakukan setup, sudah ada di video yang lama. Bagaimana cara setup TP-Link ke aplikasi Tether. Oke, di sini ada satu klien yang terhubung, yaitu saat ini satu-satunya. Kemudian network statusnya online, data setting sudah digunakan itu 3 GB. Oke, kita klik di menu more. Di bawah ini ada 3 menu. Ya. Teman-teman bisa lihat, di sini ada menu more. Kita klik untuk melihat. Yang pertama, internet connection-nya kita tidak lock band. Kita di mode 4G dan di sini ada band 1. Jadi kita bisa klik pada menu band ini dan kita klik auto saja. Oke, kemudian kita klik save. Jadi tadi band 1 itu dapat 2 bar ternyata. Dan kali ini kita akan set ke auto. Oke. Band frekuensinya sudah auto. Kemudian yang berikut adalah antenanya. Di menu eksternal antena, di sini juga eksternal antenanya sudah kita off. Oke, teman-teman semua dan sahabat Munir TV, bisa lihat setelah kita setting ke auto, maka dia akan menangkap sinyal di BTS terdekat. Karena di sini ada 2 BTS, yang full ini adalah BTS terdekat di sini. Dan yang 2 bar di band 1 itu BTS-nya di desa tetangga kurang lebih 3,5 km dari sini. Jadi untuk TP-Link MR105 ini support sampai lebih dari 3 kilo. Terbuktinya 3,5 km tanpa menggunakan antena outdoor, tadi mendapatkan 2 bar. Setelah kita auto, dia akan mendapatkan performa di sinyal terdekat menjadi full bar. Sekarang sudah full bar. Oke, sahabat, kita coba uji menggunakan speed test Ookla. Dan oke, di sini terbaca Telkomsel Orbit karena memang sering HP Infinix ini terkonek dengan device Orbit. Namun kartu yang kita gunakan ini adalah kartu Bayu. Sahabat bisa lihat di aplikasi Tether. Pada pengujian pertama, pada settingan otomatis ini pingnya 105 Mbps. Jadi cukup tinggi, jitter-nya 84 dan download speed-nya di bawah 10 Mbps. 9,8 Mbps.
Nanti kita akan lock di BTS Desa Tetangga 3,5 km dari sini karena band 1 hanya support di desa tetangga. BTS yang 3,5 km dari sini. 16,8. Kita uji yang kedua untuk mode auto, band otomatis. Pengujian kedua pingnya juga masih tinggi di 116 ms, kemudian downloadnya juga masih di bawah 10, kadang-kadang naik ke 10 mbps. Jitternya juga cukup tinggi di 96, 10,9 mbps untuk download atau unduhannya. Dan kita lihat uploadnya. Jadi inilah performa TP-Link MR105 dalam mode auto band frekuensi. Oke, 16,2. Oke, sahabat semua, kita akan pindah ke band frekuensi. Jadi di aplikasi Tether di TP-Link MR105 ini kita bisa set band frekuensi di menu internet connection, kemudian kita pilih band yang auto ini, kita off-kan, kemudian akan melakukan searching secara manual untuk kita pilih. Biasanya secara default itu ditempatkan pada band 1, namun kita bisa memindahkan dan jangan lupa klik save. Jika kita tidak klik save, maka tidak tersimpan. Oke, di sini hanya terbaca band 3, 8, dan band 40 dan otomatis masuk ke band 3. Oke, kita refresh lagi, cari lagi. Jadi tadi band 1 dapat 2 bar, ini tidak ditemukan lagi atau hilang lagi. Jadi tidak terlalu kuat walaupun nampak 2 bar tadi. Pencarian yang kedua juga sama, band 3, band 8, dan band 40. Ini masih posisi di bawah. Coba kita naikkan di atas mercusuis ini. Apakah bisa menangkap band 1? Jadi tadi awalnya ketemu di band 1 dan sekarang sudah tidak bisa dapat lagi. Oke, kita searching lagi untuk band frekuensinya. Kalau jika kita tidak ketemu lagi, berarti di BTS Desa Tetangga sudah sementara PLN padam atau sudah bermasalah. Ya, sahabat bisa lihat kali ini tetap di band 3, band 8, dan band 40. Ternyata tidak ketemu lagi. Dan sekarang kita coba save di band 3. Oke. Ya, di sini band 1, 3, dan 8 sudah muncul lagi. Kita coba band 1 dan kita klik save. Jadi muncul atau timbul tenggelam untuk band frekuensinya. Oke, kita pastikan di autonya kita off, kemudian kita klik save. Jadi band 1-nya muncul tapi kadang-kadang hilang. Dan sekarang ada lagi. Oke, sekarang ada lagi, sahabat bisa lihat. Band 1. Dan kita coba balik lagi untuk melihat dan oke, di LED-nya setelah kita naikkan sedikit di atas mercusuis dapat 2 bar. Mudah-mudahan tidak hilang. Kemudian kita lihat antena eksternal tetap off, tidak menggunakan antena eksternal. Kemudian kita lihat lagi internet koneksi tetap pada band 1. Sekarang di band 1 4G. Setelah kita bolak-balik masih stay di band 1. Band 1 ini ada di desa tetangga, sehingga 1 bar kadang-kadang 2 bar. Jadi dilihat 2 bar kadang-kadang turun ke 1. Ini adalah bar 1, bar 2, dan bar 3-nya tidak terdeteksi. Berarti hanya 2 bar, kadang-kadang 1 bar. Oke, kita coba uji di band 1 pada TP-Link MR105. Apakah performanya sedikit berbeda pada saat kita setting pada mode auto.
Dan inilah performanya. Untuk unduhan masih jalan di bawah 9 bps dan ping itu 115 ms. Jadi pingnya juga cukup tinggi pada TLM R105 ini. Nanti kita lihat mercusis. Unduhan hanya 7,70. Ya, wajar karena BTS-nya sudah cukup jauh dan performa di lampu LED-nya juga hanya 2 bar dan uploadnya atau unggahannya cukup rendah 1,12 Mbps. Kita uji yang kedua, ini masih terhubung dengan MR105. Pengujian yang kedua untuk band frekuensi 2100 atau band 1 di BTS 3,5 km dari sini, TLMR 105 tanpa menggunakan antena outdoor. Oke, pingnya masih tetap tinggi walaupun kita sudah lock pada band 1, artinya kondisi sinyal pada BTS di 2 BTS ini kualitasnya tidak terlalu jauh berbeda, sama-sama pingnya jelek. Oke, 9,10 Mbps, unduhan dan unggahan 0,89 Mbps. Sahabat semua, kita akan pindahkan kartu SIM-nya ke Mercusis MB110. Oke, di sini. Dan kita akan lakukan uji untuk di Mercusisnya. Kita juga akan menggunakan aplikasi Mercusis untuk pengaturannya. Oke, simak terus. Sahabat semua, kali ini kita sudah pindahkan kartunya ke dalam Mercusis MB110 dan di TLMR 105 kita sudah off-kan. Untuk sahabat ketahui pengalaman menggunakan Mercusis, ini pernah drop, jadi restart terus pada saat kita hidupkan Mercusis. Pada saat hidup, kemudian restart otomatis sendiri, hidup sendiri setelah beberapa menit. Ini kendalanya, yang pertama biasanya antenanya yang karena kita biasa pasang antena eksternal sering cabut pasang sehingga tidak terlalu kencang, kita bisa kencangkan bautnya di dalam ini. Oke, kita juga biasa menggunakan antena dengan pigtail tunggal karena yang satunya lebih ke pemancar wifi-nya. Oke, yang kedua, jika terjadi restart sendiri, kita juga bisa mengganti adaptor colokannya ini. Biasanya kalau lama adaptornya juga sering mengalami gangguan charger adaptornya, sehingga kita bisa ganti. Dan kali ini kita gunakan adaptor dari TLMR 105 untuk menghidupkan Mercusis, karena adaptornya sendiri sudah rusak. Oke, itu pengalaman menggunakan Mercusis MB110. Ketika kendala, mati hidup atau restart sendiri, kita bisa ganti langsung adaptor chargernya. Kemudian kita kencangkan kabel konektor antena eksternalnya. Oke, kali ini kita sudah terkoneksi dengan MB110 dan kita menggunakan aplikasi Mercusis. Bagi sahabat yang belum mendownloadnya, silakan mendownload di Play Store dan daftarkan dengan akun. Karena ini kita sudah logging, sehingga inilah tampilan aplikasi Mercusis. Kita hanya mengecek dua hal. Yang pertama di menu More ini, di More kemudian kita klik Advance. Yang pertama kita lihat koneksi internetnya. Di sini bandnya otomatis, jadi teman-teman bisa lihat network mode 4G only dan bandnya masih auto. Kemudian yang kedua, kita juga bisa lihat di bagian depan, eksternal antena ini, karena kita tidak menggunakan antena eksternal sehingga kita tidak on atau sementara disable. Jadi kita tetap menggunakan antena di internal. Jadi jika kita tanpa menggunakan antena eksternal dan kita tetap setting pada antena eksternal ini on, maka kemungkinan tidak dapat sinyal. Oke, yang pertama kita akan uji dulu di 4G only dan bandnya masih auto. Ini bandnya masih auto. Kita belum setting ke band 1 dan ternyata di bar di luarnya ini hanya 2 bar dari 3 bar. Jadi tadi di TLMR 105 itu full bar ketika kita auto, dan di Mercusis MB110 ini hanya 2 bar walaupun kita sudah setting pada auto dan menerima sinyal yang terdekat.
Oke, sudah terkoneksi dan band frekuensinya juga sudah otomatis. Kemudian kita tidak menggunakan sama-sama tidak menggunakan antena eksternal dan kita langsung uji dengan menggunakan aplikasi speed test. Pengujian yang pertama untuk settingan auto untuk Mercusis MB110 dengan kartu SIM by You. Jadi ini masih lumayan lama. MB110 dan ternyata di sini tidak terbaca internetnya. Dan kita coba lagi untuk melihat aplikasi Mercusisnya. Oke, sudah terhubung ke perangkat tapi tidak dapat menyediakan. Oke, kita cek di eksternal antena. Oke, semuanya sudah auto dan ternyata belum juga connect. Kita koneksikan kembali untuk MB110. Ya, sahabat bisa lihat ternyata bermasalah terhubung ke perangkat tanpa internet dan kita uji juga tidak bisa. Jadi coba lagi kita pindah ke band frekuensi, kita coba off untuk otomatisnya dan kita lacak band frekuensi untuk area terdekat di sini. Ya, di sini B1-nya terdeteksi dan kita langsung save ke B1 karena otomatisnya tadi bermasalah, tidak bisa tersambung dan sekarang kita coba langsung lock ke B1. Oke, iya. Sekarang sudah B1. Secara otomatis tadi bermasalah dan tidak terkoneksi dan setelah kita lock ke B1 sekarang tetap 2 bar. Jadi nanti akan kita kembalikan lagi ke otomatis untuk cek lagi. Dan kita coba uji apakah B1 bisa jalan. Dan teman-teman bisa lihat masih bermasalah. Oke, masih terhubung dengan MB110 dan kita uji performanya ya. Dan sekarang baru mulai jalan di B1 band frekuensi 2100 dan unduhannya bisa di atas 10 Mbps. Nah, pingnya dari 100 lebih turun ke 75. Jadi di MB110 pada band 1 pingnya sedikit membaik. Jitternya juga 15 saat ini, unduhan tembus 12,0 Mbps dan unggahannya di 0, ya unggahan masih kecil karena memang jauh dan kita tidak menggunakan antena outdoor. 0,22 Mbps. Kita uji yang kedua untuk performa dari Mercusis MB110. Ya, kemungkinan masih jauh dan error lagi. Uji lagi untuk Mercusis MB110 dan di sini pingnya di bawah 100 juga, masih di 83 ms walaupun masih tinggi. Ini WTS-nya 3,5 km dari sini. Nanti kita akan coba log di band 3 dan 8 BTS yang terdekat untuk lihat performanya. Uploadnya masih kecil, ini biasa di band 1 pada BTS desa tetangga. Oke sahabat semua, kita coba lihat di Mercusisnya dan bandnya kita kembali ke auto dan kita klik save. Kita menunggu sesaat, kita kembali menguji pada oke. Sahabat bisa lihat bandnya sudah otomatis dan
ini tidak berubah, masih tetap 2 bar, walaupun kita sudah otomatis band frekuensi, dan kita coba uji performanya. Pada otomatis ini apakah bisa berjalan atau tidak. Dan ternyata masih sama, tidak berjalan. Ini di BTS terdekat ini ada band 40 yang berperan mengganggu, sehingga kemungkinan kalau masuk ke band 40 tidak bisa jalan sama sekali. Berbeda dengan TLMR 105 tadi bisa menangkap band 8 atau band 3 di BTS terdekat, karena band satunya tidak ada di sini. Sahabat, kita coba lock ke band yang terdekat. Kita off-kan dulu otomatis band frekuensinya, dan kita scan untuk melihat band frekuensi yang muncul di sekitar di sini. Kita off-kan B1 dulu, karena B1 ini yang di BTS desa tetangga. Kemudian kita kita ke band 3 dan band 8. Kita klik save. Karena jika kita set auto menangkap band 40 dan kita tidak bisa on, karena band 40 ini sama sekali tidak jalan atau band pengganggu. Sahabat bisa lihat di sini band 3 dan band 8 secara otomatis terserah mercusisnya menggunakan apa. Namun kali ini di LED-nya di luar, lampu LED-nya masih 2 bar. Oke sahabat, kita coba uji yang otomatis ke B1 dan B3, dan inilah performa di BTS terdekat. BTS terdekat pingnya yang cukup tinggi. Berbeda dengan BTS desa tetangga, di band 1 pingnya di bawah 100, bisa 70-80 ms. Namun pada BTS terdekat ini pingnya 114, jadi pingnya anjlok. Unduhan pun 8,96. Jadi sahabat bisa lihat, dan unggahan di 11,7 Mbps. Masih terhubung dengan MB110, dan kita uji yang kedua. Untuk performa mercusis MB110, ya, di BTS terdekat ini pingnya masih anjlok. Masih di atas 100 ms, jitternya juga masih tinggi, uploadnya juga tidak terlalu besar. Oke, 102. Unduhan 102 ms, dan unggahan pun masih 12,1 Mbps. Tidak terlalu tinggi, namun secara keseluruhan sahabat semua, antara mercusis MB110 dan TP-Link MR105 sama-sama kategori 4, sama-sama bisa lock band frekuensi, dan sama-sama support antena eksternal, 2 antena eksternal. Performa secara keseluruhan, jika sahabat dikasih pilihan, kedua-duanya hampir sama. Walaupun di mercusis MB110 pada saat kita lock band frekuensi ke band 1, pingnya sedikit membaik, yang berperan untuk bermain game ataupun media yang lain. Oke, semoga menjadi informasi buat sahabat semua. Salam sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.